Halo Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Ya, Sobat Media, kita dulu sering nih mendengar satu lagu, mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, ternyata tidak hanya beberapa orang, saya juga Sobat Media, kadang bingung gitu, perjalanan kita ini, hidup kita ini mau dibawa kemana. Kita bingung, kita tidak mengerti jalan hidup kita, semua sudah kita mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan pacar yang baik, mendapatkan segala yang kita inginkan. Tapi ujung-ujungnya kita jarang bertanya atau mungkin tidak mau bertanya. Sebenarnya hidup kita ini mau dibawa kemana? Ada banyak kebingungan itu, tetapi kita saat ini akan membahas bersama, mendalami bersama bagaimana sih sebenarnya menurut kitab Amsal untuk kita bisa mengerti jalan hidup kita. Nah, sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro, penulis dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Ya. Ya, ini kan kita mau membahas tema pada siang hari ini, mengerti jalan hidup. Diambil dari Amsal 20 ayat 24. Boleh saya bacakan? Silakan. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya, dan ini menjadi pertanyaan buat kita semua ya Pak, tentunya. Sebenarnya ini umum sekali gitu, bahwa ada kebingungan ketika kita sendiri gitu. Sebenarnya hidup saya ini mau kemana sih gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih dari penulis renungan ini, bagaimana Amsal berbicara? Ya, terima kasih Mbak Sri, terima kasih Sobat Media. Berkait dengan pertanyaan Amsal, bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Sebetulnya Amsal sendiri sudah berikan jawabannya. Amsalnya adalah langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kalau kita yakin nih bahwa langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan, Tuhan punya grand design, Tuhan punya peta jalan yang harus kita jalani, dan Tuhan punya kuasa untuk itu, maka hal yang paling logis adalah bertanyalah kepada Tuhan. Kalau memang kita percaya bahwa jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan, lalu berkait dengan jalan hidup kita, maka yang sering tidak kita mengerti, usul saya adalah, dan sekaligus unsur Amsal ini adalah, ya bertanyalah kepada Tuhan. Nah, iya, maaf. Jadi kalau Amsal mengatakan ini bertanyalah kepada Tuhan, tetapi kan sebagai manusia, kita ini kadang tidak sabaran gitu. Apa kita menunggu jawaban Tuhan, lalu jawaban Tuhan yang mana? Gitu. Itu yang menarik ya, pertanyaan. Bagaimanapun di depan kita ada pilihan, dan kadang-kadang itu sama baiknya, sama benarnya, sama tepatnya. Lalu mana nih yang Tuhan ingin kita jalani, begitu ya. Nah, pada titik ini saya rasa kita perlu hikmat ya. Dan dengan kata lain, sebetulnya kita perlu mendengarkan suara Tuhan itu. Kita punya pendapat, manusia punya ide, manusia punya gagasan, manusia punya cita-cita. Yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan ide, gagasan, cita-cita kita dengan Tuhan. Caranya bertanya. Nah, usul saya, seringkali banyak orang bertanya, tapi tidak bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan jawabannya, begitu ya. Jadi, tidak ada jalan lain. Mari kita bertanya kepada Tuhan, lalu sediakan waktu untuk lebih banyak diam, agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tentu, suara Tuhan bisa melalui orang lain ya. Suara Tuhan bisa melalui orang lain, orang yang mengasihi kita, orang yang ingin kita melakukan hal-hal yang baik, benar dan tepat, orang yang ingin kita nggak salah. Saya rasa itu bisa menjadi
salah satu cara kita juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi intinya adalah kalau saudara dan saya bertanya apa kehendak Tuhan, itu pertanyaan, maka baik kalau kita menyediakan waktu untuk mendengarkan jawaban itu. Sekali lagi jawaban bisa dari mana saja. Tuhan bisa berbicara melalui buku yang kita baca, melalui pikiran yang kita renungkan terus gitu ya. Apalagi kalau pilihannya memang sama baiknya, sama benarnya, dan sama tepatnya. Tetapi yang paling penting adalah mungkin ini bisa memberikan kayak semacam tanda ya, bahwa jalan Tuhan betapapun sulitnya itu ada rasa damai, sejahtera. Ketika kita sudah memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, mana yang lebih tepat, begitu ya, maka yang perlu kita pikirkan adalah apakah ada damai ketika kita melakukan itu. Dan kalau ada rasa damai, dan rasa damai itu adalah dari Tuhan, atau ketenangan hati itu adalah dari Tuhan, kita boleh mengatakan ini kehendak Tuhan. Ya. Ada 3 kata tadi yang berulang Pak Yoel sampaikan ya. Ada kata benar, baik, dan tepat. Gitu. Nah, biasanya kalau kita masih belum yakin benar, baik, dan tepat menurut kita, lalu kita tanya kepada orang tua atau orang di sekitar kita, ini benar, baik, dan tepat, kan mereka juga punya kriteria sendiri, Pak. Dan itu sulitnya kadang masih galau gitu menentukan ini. Betul. Ya mungkin salah satu cara adalah jangan bertanya pada satu orang. Jadi kita bisa bertanya pada 2-3 orang yang kita tahu mengasihi kita. Jadi jangan tanya kepada sembarang orang, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau boleh kita minta dia juga untuk mendoakan kita, begitu ya. Sehingga kita juga diberi kemampuan untuk memilih. Ketika saya lulus dari IPB, saya agak yakin bahwa saya harus sekolah teologi. Dan ketika sedang mengumuli itu, maka ya saya bertanya pada beberapa orang dan minta mereka untuk mendoakannya, dan saya terus menggumulinya. Dan kesimpulan saya waktu itu adalah jangan pada waktu itu juga, tapi saya harus memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menolong saya menguji. Ya saya mulai dengan bekerja, dan dalam pekerjaan itulah selama 2 tahun akhirnya saya ambil keputusan untuk sekolah teologi, begitu. Jadi Bapak menunggu 2 tahun gitu ya? Iya, karena waktu itu papi saya almarhum mengatakan kesimpulan saya waktu itu untuk langsung sekolah setelah pas dari lulus kuliah di IPB adalah itu sama halnya dengan kayak emosional. Dan papi saya mengatakan apa kata dunia, begitu ya, jangan-jangan dunia akan berkata kau nggak dapat kerja di mana-mana, maka kau sekolah teologi, begitu. Dan akhirnya papi saya menganjurkan ya uji dulu, dan ya akhirnya saya merasa perlu mengujinya. Dan selama 2 tahun, begitu ya, 20 bulan tepatnya, ketika saya bekerja 20 bulan, akhirnya saya mengatakan kelihatannya memang saya harus sekolah teologi, begitu. Ya, jadi Sobat Media juga bisa melihat atau mendengar kesaksian dari Pak Yoel bahwa ketika kita menginginkan sebuah jawaban dari Tuhan, kadang-kadang kita terlalu sibuk ingin cepat-cepat gitu, padahal mungkin saja Tuhan juga memberi waktu untuk kita memikirkan dulu, mendapatkan jawaban. Tadi Pak Yoel bilang kalau sudah ada damai sejahtera, itu baru kita bisa lakukan. Gitu, Dan waktu itu saya jadi wartawan. Jadi ketika dalam pergumulan bekerja jadi wartawan, saya terus bertanya, apakah memang saya harus sekolah teologi, atau saya menekuni pekerjaan yang memang saya cintai, menjadi wartawan saya suka sekali, dan itu yang terus dilakukan ya, digumulkan gitu ya. Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan, kelihatannya saya memang harus sekolah teologi gitu ya. Dan walaupun setelah lulus teologi pun saya tidak langsung jadi pendeta kan,
Saya lulus teologi 1999 dan saya baru ditabis 2003. Jadi apa namanya, ada 2 tahun saya terus menggumulkan apakah saya harus tetap jadi pendeta apa tidak begitu ya, dan saya baru dipanggil itu 2001. Itu lagi, iya, ada proses lagi, dan sekarang saya berani mengatakan bahwa pilihan untuk jadi pendeta saat itu benar. Karena prosesnya lumayan panjang. Ya, dalam konteks seperti sekarang gitu ya, saya jadi teringat ada seorang filosof dari Jerman, Marcuse, mengatakan hidup orang itu kadang seperti kita sedang naik bis mewah gitu dengan fasilitas yang mewah, serba ada. Tapi kita nggak tahu bis itu mau mengarah kemana, mau ke jurang kah atau apa gitu. Dengan konteks kehidupan yang sekarang yang semua serba cepat, maju, dan inginnya kita mendapatkan hal yang baik, yang mewah, yang hebat, jabatan tinggi, tapi kita nggak tahu arah hidup kita ini mau kemana. Nah, kalau kita mau melihat kepada Amsal, sebenarnya tadi dikatakan Amsal sudah kasih jawaban, memang arah hidup kita ditentukan Tuhan, tapi bukan berarti kan kita tidak punya strategi atau apa itu mau mengarah kemana gitu. Betul. Dan harus diputuskan ya. Iya, dan artinya kita perlu mengevaluasi juga apakah jalan yang sedang kita jalani ini sungguh benar, gitu kan. Kadang-kadang ketika persoalannya adalah jalan itu terasa berat, ada banyak hambatannya, kita perlu waktu lah untuk bertanya, apakah jalan inilah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, ya kita minta Tuhan lagi untuk menolong kita mengambil keputusan lagi. Jangan takut ya, meskipun kita mungkin sudah berumur berkait dengan pilihan-pilihan hidup selama kalau kita usia 40 tahun, kalau kita masih akan hidup sampai 70 tahun, kan harus ada 30 tahun yang perlu dipertanggungjawabkan. Sehingga kita perlu bertanya lagi nih, apakah jalanku benar? Si Daud pernah mengatakan, dia selalu bertanya, apakah jalanku serong? Ujilah hatiku, apakah jalanku serong? Kalau jalan kita serong, kita salah jalan, yang minta Tuhan untuk meluruskannya. Dia punya kuasa untuk itu, dan ya berikan juga ketenangan kepada kita untuk menerima keputusannya, begitu. Iya, saya sendiri juga mengalami kadang begini Pak, kita minta tolong Tuhan membantu gitu ya untuk menentukan bersama arah hidup kita. Lalu misalnya saya katakan, Tuhan saya ingin seperti ini, bagaimana menurut Tuhan? Tapi lama gitu jawabannya. Kok nggak segera dijawab gitu? Ya, sebetulnya konsep lama itu kan konsep manusia ya, karena manusia punya pemahaman tentang hari kemarin, sekarang, dan nanti, maka konsep kita adalah ini kok lama ya, sejam, 2 jam, 10 jam, seminggu, setahun. Tapi kan konsep Tuhan itu kan Tuhan present, Tuhan itu omnipresent. Tuhan kalau kita ada kemarin, kini, dan esok, di hadapan Tuhan itu sekarang, semuanya sekarang gitu. Jadi sebetulnya yang kita anggap lama itu bagi Tuhan nggak ada istilah lama, karena memang Allah itu Allah yang hari ini, Allah yang kini. Kalau kita kini, kemarin, kini, esok, Allah itu melihat semuanya itu kini gitu kan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah ya sabar ya, sabar menilai. Tunggu sebentar lagi, mungkin bagus tuh. Tunggu sebentar lagi, kalau kita masih merasa gamang dalam mengambil keputusan, tunggu sebentar lagi, dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Tuhan itu baik, Dia akan memberikan yang terbaik selama kita mau seterus saja dengan jalannya. Bukan berarti tidak menjawab pergumulan kita, tetapi Allah juga mempertimbangkan mana yang terbaik juga. Iya. Dan pemahaman itu menjadi penting, bahwa Allah baik dan akan selalu baik. Menurut saya
itu pemahaman yang perlu kita pegang, gitu kan. Nah, kalau berkait dengan apa namanya, misalnya bagaimana kalau tiba-tiba bangkrut atau nggak punya apa-apa, kan kalau kita mau berfilsafat, kita juga bisa bertanya, toh kita hadir ke dunia juga nggak punya apa-apa. Toh nanti ketika kita meninggal pun kita juga nggak bawa apa-apa gitu kan. Jadi ya ya kenapa harus resah ya ketika sekarang kita mungkin merasa tidak punya apa-apa misalnya. Jadi kalau tidak punya apa-apa, sobat media nggak Ya, bisa resah gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, ya nggak apa-apa. Ya, ya, Kalau kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan betul. ketika Ya. kita pergi meninggalkan dunia ini juga kita tidak bawa apa-apa. Iya, konsep itu akan membuat kita tenang ya. Lebih tenang. Saya punya banyak buku dan ada saat dimana 2-3 lemari dimakan rayap gitu ya. Dan ya sudahlah, dulu juga kagak punya buku, kagak punya buku, dan akhirnya punya buku. Dan kalau rayap makan, ya apa boleh buat gitu kan. Toh juga yang itu juga nggak bisa kita pertahankan ya. Tapi yang harus saya lakukan adalah bagaimana caranya sekarang saya dan Raya berlomba tuh membaca buku itu gitu kan, supaya buku itu ada gunanya kan. Ya. Rayap-rayapnya semakin pintar juga nanti. Betul. Ya, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya. Jadi adakah gitu nasihat atau pesan-pesan buat sobat media yang saat ini sedang bergumul juga untuk menentukan arah hidupnya gitu, mana yang terbaik. Iya. Apapun situasi dan kondisi sobat media sekarang ini, mungkin kita bisa belajar ya dari umat Israel ketika menyatakan sampai di sini Tuhan menolong kita, Eben Haeser. Jadi meski kita sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja, kita boleh punya keyakinan, kepercayaan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu kita evaluasi lagi perjalanan kita sebelumnya, lalu kita boleh punya keberanian untuk melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Karena percayalah bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Jadi, nah pertanyaannya adalah apakah kita merasakan kasih sayangnya? Apakah kita mau disayang olehnya? Kalau mau disayang, ya mari kita pakai standar dia dan melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin begitu. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk diskusi kita yang cukup menarik dan menguatkan buat sobat media dan juga saya. Sobat media, kita memang harus menentukan arah hidup kita. Tapi jangan risau ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Amsal mengingatkan, kalaupun ada kerisauan itu, bertanyalah kepada Tuhan, karena langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Dan kiranya perbincangan kita pada saat ini menjadi berkat buat sobat media semua, dan bisa menjadi pedoman. Jangan risau lagi ketika kita harus menentukan arah hidup kita. Percayalah, Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita setiap saat, dan Tuhan pasti memilihkan yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih sekali lagi Pak Yoel. Sama-sama. Dan sobat media, bagi sobat media yang ingin mendapatkan buku yang cukup bagus ini, renungan yang sangat sederhana tapi dalam, yaitu Jujur Melangkah, 307 renungan kitab Amsal kala pandemi. Sobat media bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0821 2312 2049. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Kami pamit undur sampai bertemu di rubrik buku selanjutnya. Tuhan memberkati.